sekaligus menyandang predikat sebagai kota terbesar di negeri ini memang memiliki daya tarik besar untuk mendatangkan orang-orang dari pelosok negeri. Meski kehidupan di kota ini sangat keras, namun tak membuat orang segan untuk selalu datang, baik untuk mengundi nasib ataupun sekedar jalan-jalan. Jakarta adalah salah satu tujuan berlibur yang teratur terkunjungi. Alasannya simpel, rugi dong sebagai warga negara Indonesia tapi tidak pernah menjejakkan kaki di ibu kota negaranya sendiri. Untuk itu berikut 7 lokasi wisata yang wajib kamu kunjungi ketika berada di Jakarta, versi T2 Channel. Medan Merdeka. Medan Merdeka atau Lapangan Merdeka adalah lapangan besar yang terletak di tengah Jakarta, Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, lapangan ini disebut Koningsplein atau Lapangan Raja alias Lapangan Monas. Lapangan ini dikelilingi berbagai kantor dan bangunan penting seperti Istana Merdeka, Mahkamah Agung, serta berbagai kantor Kementerian Negara, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Di tengah Medan Merdeka terdapat Monumen Nasional. Lebar Medan Merdeka membentang sejauh 1 kilometer. Monumen Nasional atau Monas. Monas atau Monumen Nasional adalah tempat wisata paling populer di Jakarta dan dikenal luas hingga mancanegara. Maka Monas adalah tempat pertama yang wajib kamu singgahi. Monumen dengan puncak mahkota dan api berbalut emas ini memiliki ukuran tinggi 132 meter dan dibangun untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Di dalam Monas terdapat pula Museum Sejarah Nasional Indonesia yang terletak pada kedalaman 3 meter dan pengunjung juga bisa naik ke puncak Monas menggunakan lift. Masjid Istiqlal. Tak jauh dari Monas kamu dapat juga mengunjungi masjid terbesar se-Asia Tenggara yakni Masjid Istiqlal. Pembangunannya dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 dengan desain yang menggabungkan antara arsitektur Indonesia, Timur Tengah, dan Eropa. Masjid ini dapat menampung sekitar 200.000 orang. Masjid ini juga mempunyai menara setinggi 90 meter dan diameter kubah selebar 45 meter. Tak hanya masyarakat umum, masjid ini sering dijadikan sebagai tempat ibadah untuk sholat Idul Fitri bagi presiden dan jajaran petinggi negara. Di seberang Masjid Istiqlal terdapat Gereja Katedral Jakarta dan menjadi gereja tertua di Jakarta yang dibangun tahun 1901 dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Yap, memang menjadi pemandangan unik dan ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Bundaran HI dan Monumen Selamat Datang wajib diabadikan. Bundaran Hotel Indonesia atau HI ini adalah tempat yang paling sering muncul di layar televisi
mengisi setiap tayangan yang berbau kota Jakarta. Terdapat pula monumen selamat datang yang menjadi ikon kota Jakarta dalam menyambut tamu atau orang-orang yang berkunjung ke Jakarta. Monumen selamat datang dibangun menghadap ke utara dengan karakter sepasang manusia menggenggam bunga dan melambaikan tangan seolah-olah menyambut pendatang yang berasal dari arah Monas. Patung Pancoran. Patung ini memiliki nama yakni Monumen Patung Dirgantara, namun sering disebut Patung Pancoran karena berada di kawasan Pancoran, Jakarta. Monumen ini dibangun dalam rangka penegasan bahwa bangsa Indonesia juga berani menjelajahi angkasa dan menjadi simbol dari dunia penerbangan atau kedirgantaraan. Pasar Tanah Abang. Kurang lengkap sepertinya jika liburan ke Jakarta tidak melakukan wisata belanja di Pasar Tanah Abang yang dibangun sejak abad ke-18. Ya, Pasar Tanah Abang, pasar yang diprakarsai Justinus Vink, konglomerat asal Belanda. Pasar ini dibagi menjadi beberapa blok. Pusat grosir produk fashion terbesar se-Asia Tenggara. Jadi, kamu harus rela berdesak-desakan terutama hari libur. Dan pada momen tertentu seperti Ramadan atau jelang Idul Fitri, Idul Adha. Kamu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, juga kemampuan menawar kamu diuji di sini. Istana Merdeka. Istana Merdeka merupakan tempat resmi kediaman dan juga sebagai kantor Presiden Republik Indonesia yang letaknya menghadap ke Taman Monumen Nasional atau Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Istana Merdeka juga digunakan untuk penyelenggaraan acara-acara kenegaraan antara lain peringatan detik-detik proklamasi, upacara penyambutan tamu negara, dan penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Negara Sahabat.